ASEAN-China Free Trade Area is the first free trade area between ASEAN and its dialogue partners. China officially became a dialogue partner in 1996. Negotiations carried out gradually by the signing of the framework agreement by the head of state in 2002. ASEAN-China Free Trade Area using the Early Harvest Program to be implemented in 2004. Approval of trade in goods was signed in 2004 and implemented in 2005. Approval of trade in service was signed in 2007, and then investment was signed in 2009. Full implementation of the ASEAN-China Free Trade Area on January 1st, 2010. ASEAN-China Free Trade Area is an agreement between ASEAN member country and China to create a free trade area by eliminating or reducing barrier to trade in goods either tariff or non-tariff, as well as increase in the aspect of economic cooperation to promote economic relation of the parties ASEAN-China Free Trade Area in order to improve the welfare of the people of ASEAN and China. The purpose of ASEAN-China Free Trade Area: first, strengthen and enhance economic, trade, and investment between member countries. Second, progressively liberalize and promote trade in goods and services as well as creating transparent system and to facilitate investment. Third, exploring area of new cooperation and develop the right policy in the framework of economic cooperation between the member countries. Kalau bisa dibilang ya sebenarnya namanya kita ikut FTA itu ada peluang ya, ada peluang di sana. Nah dampaknya ini mau negatif atau positif itu tergantung dari kita masing-masing, dari pihak masing-masing ini. Kita lihat negara-negara ASEAN lain dengan ikut di dalam ASEAN-China FTA ini, mereka bisa merasakan dampak positifnya. Dan tentunya kita harapkan juga Indonesia harusnya seperti itu. Karena dengan kita engage, dengan komit dengan ASEAN-China FTA, kita ikut di dalamnya bisa memberi aturan-aturan terkait dengan ASEAN-China, aturan dari perdagangannya, mengenai trade fasilitasinya, mengenai pengaturan rules of origin-nya, bagaimana kita bisa masuk ke sana, memasarkan produk-produk Indonesia ke pasar Cina. Juga kita di dalamnya pun kita juga bisa mengamankan juga bagaimana menghadapi masuknya barang-barang Cina ke dalam negeri kita. Tentunya dengan adanya ASEAN-China FTA ini kan free trade area ini, perdagangan udah bebas ya. Tapi bebas dalam artian itu kan tidak bebas sebebas-bebasnya yang tidak bertanggung jawab. Tapi tetap perdagangan bebas yang tetap bertanggung jawab, di mana masing-masing negara mempunyai kewenangan, mempunyai hak untuk menata aturan domestiknya masing-masing. Jadi walaupun kalau dengan perdagangan bebas kan otomatis tarif udah 0% ya, kebanyakan udah turun tarifnya, atau bahkan dihilangkan sama sekali ya, 0% atau masih ada beberapa tapi prosentasenya tidak tinggi. Nah biar kita tidak membludak tidak kebanjiran barang-barang impor dari Cina ini, di dalamnya kita ada aturan-aturan yang membentenginya, memfilternya. Nah di Kementerian Perdagangan kita ada aturan mengenai persyaratan-persyaratan standar nasional Indonesia. Setelah ASEAN-China FTA ini memang kita defisitnya sangat ini ya. Kinerja perdagangan Indonesia dengan Cina memang jadinya ada gapnya sangat defisitnya besar. Makanya kemarin ya sebenarnya sih dulu mungkin sebelum adanya perundingan ASEAN China pun sebenarnya kita udah banyak juga kan produk-produk Cina yang masuk ke kita kan. Nah dengan adanya ini juga memang ada kemudahan-kemudahan, dan memang tingkat ini juga jadi lebih tinggi karena ternyata kita ini pada saat menyusun modalitas dalam perjanjian ASEAN-China ini, kita pada waktu pembahasan waktu itu 2004 itu kita ternyata udah lebih terbuka ternyata.
Sementara pihak Cinanya sendiri masih banyak yang produk-produknya yang masih dia anggap sensitif. Artinya sensitif itu dia nggak buka, tidak dia bebaskan perdagangannya, jadi masih dikenakan tarif. Kalau perdagangan bebas kan artinya tarifnya kan dihilangkan atau diturunkan lah, paling tidak kalau nggak 0% ya paling nggak diturunkan, itu artinya mungkin 5% atau 2,5% gitu. Nah kita itu tidak, dulu pada waktu kita menyusun ini kita udah waktu itu kebijakan pemerintah waktu itu sudah mungkin merasa industrinya waktu itu mungkin udah lebih kuat atau apa, jadi kita enggak, tapi ternyata pihak Cina-nya enggak. Jadi kita ada 90, kurang lebih 90% ya kita perdagangan dengan Cina yang kita buka dalam rangka ASEAN China FTA ini. Nah, bagaimana kita untuk mengatasi agar gap-nya itu tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu jomplang, tidak terlalu jauh. Kemarin baru minggu yang lalu ya, 2 mingguan yang lalu, sekitar tanggal 9 Mei yang lalu baru ada pertemuan antara Menko Perekonomian dengan Wakil Perdana Menteri kalau nggak salah dari Cina-nya hadir dalam pertemuan waktu itu di Borobudur. Nah di situ kita untuk membahas bagaimana caranya untuk membalanskan perdagangan Indonesia dan Cina biar tidak terlalu jauh. Kita berusaha tekan. Nah, caranya ya kita menginginkan kepada pihak Cina untuk membuka barang-barangnya dia yang masih sensitif. Kita minta buka ke sana, tolonglah dibuka gitu loh. Tapi ini juga kan tidak langsung begitu aja kita minta langsung akan dibuka oleh pihak Cina. Pihak Cinanya pun akan melakukan konsultasi dulu dengan para pelaku usahanya. Sebenarnya peluangnya ini besar ya, untuk kita bisa kan kita arah kita kan, bayangan kita kan pasarnya Cina itu kan besar banget. Kita aja 250 itu udah menjadikan sasaran pasar juga dari negara ASEAN lain, tapi Cina tuh lebih besar lagi sebenarnya. Nah, harusnya kita bisa memanfaatkan peluang kerjasama perdagangan bebas ini. Bagaimana caranya? Ya kita bekerja keras dari sektor-sektor yang ada. Ya sebagaimana Mbak dan Mas kita ketahui ya, kita kan alhamdulillah kita dikaruniai sumber daya alam yang luar biasa ya, dibandingkan negara-negara lain kan, dibandingkan Cinanya sendiri mungkin. Nah, bagaimana kita bisa mengolah sumber daya alam itu? Kalau kita bisa mengolah sumber daya alam itu dan kita bisa tahu di Cina itu kebutuhannya apa, 1 miliar lebih loh. Nah, itu peluang kan? Maksudnya kita membuat apa bisa kita jual ke sana kan, 1 miliar. Misalnya berapa persennya aja kita bisa memenuhi kebutuhannya rakyat Cina, itu udah luar biasa kan sebenarnya kan. Ya itu tadi caranya, kita harus tahu di sana, pasar di sana. Kita harus mempelajari konsumen di sana. Mereka itu seleranya apa, sukanya apa, yang terus di samping kita pelajari konsumennya, orangnya, kita pelajari juga kondisi alamnya di sana. Alamnya pasti beda sama kita kan. Kalau kita hanya kenal 2 musim aja, musim kemarau, musim penghujan. Mereka sepertinya 4 musim juga kan. Nah, musim dinginnya, pasti mereka kalau lagi musim dingin butuhnya apa mereka? Pasti baju hangat, ada topinya, mungkin ada kaos kakinya itu. Nah, itu yang hal-hal itu yang perlu kita pikirkan untuk kita buat di sini, untuk kita ekspor ke sana gitu. Atau misalnya kita dari sumber daya alam kita misalnya. Nah, kalau di sana dingin, udah pasti mereka perlu penghangat, misalnya penghangat ruangan ya, misalnya pakai tungku atau apa gitu ya untuk bikin masakan, atau untuk menghangatkan di ruangannya mungkin pakai briket batu bara atau apa. Kalau FTA itu peluang selalu ada. Masalah kita bisa memanfaatkan atau masalah peluang itu apakah negatif atau positif, itu kembali lagi kepada